Keterlambatan penyuplai bahan bakar minyak dari Pertamina melalui jalur laut untuk Tenggara dan Maluku Papua Selatan dan dalam pengaturan itu tidak mudah ketika satu kapal terkendala cuaca dan tertunda beberapa jam. Hal ini akan mempengaruhi semua rotasi perjalanan kapal mengakibatkan keterlambatan penyuplai bahan bakar minyak dari Pertamina Kota Sorong, Papua Barat Senin tanggal 8 November tahun 2021. Keterlambatan penyuplai bahan bakar minyak ini sehingga stok pada SPBU semakin menipis sehingga para pengendara roda 2 maupun roda 4 rela mengantri berjam-jam untuk membeli bahan bakar minyak di SPBU karena para pengecer bahan bakar minyak yang nakal mengambil kesempatan dalam kesempitan di saat lambatnya ketersediaan bahan bakar minyak dari Pertamina di Kota Sorong. Menurut Renol, salah satu pengantri bahan bakar minyak di SPBU Kota Sorong, ia menjelaskan sudah 2 jam lamanya saya mengikuti antrian di SPBU dari 2 hari yang lalu mendengar bahwa stok bahan bakar minyak akan habis. Oleh sebab itu saya datang mengikuti antrian di sini. Kalau beli minyak eceran lebih parah untuk masyarakat. Ia mendapatkan informasi jika beli di pengecer seharga 50.000 setengah liter. Bagaimana kalau harga minyak di malam hari? 2 jam lah. Berapa hari yang lalu, 2 hari kan. Kalau beli eceran itu lebih parah lagi untuk masyarakat yang di bawah seperti kita ini. Sebenarnya itu ada info dari teman-teman yang kemarin itu setengah liter itu ya 50.000 setengah, apalagi 1 liter ya mungkin sekitar 70 sampai 100 kah menjelang larut malam itu kan ya. Apa yang digembar-gemborkan sebagai kota minyak itu seharusnya jadi panutan untuk daerah lain. Daerah lain kan tidak pernah antri seperti sini ini. Bagaimana kota minyak baru antri? Terus yang kota lain, bagaimana penanganan ini oleh Pertamina tidak seperti ini? Masyarakat terlunta-lunta di jalan, belum makan, belum apa, panas terik. Masa untuk harga minyak yang 1 liter sekitar 50 sampai 30 sampai 50 liter masa? Hal ini disampaikan oleh Relation dan CSR Pertamina Mor 8 Maluku dan Papua Edi Mangun menjelaskan bahwa ia menegaskan bahwa kondisi stok bahan bakar minyak di Kota Sorong sangat aman karena sebentar malam akan masuk satu kapal dengan kargo Pertalite, Petramex dan solar dari Wayam dan Ambon. Hal ini tentu memperkuat posisi status stok kita di terminal Kota Sorong. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kondisi Jumat kemarin itu memang kondisi yang di luar kendali kita semua. Karena kita tahu bahwa suplai BBM dari terminal integrated di Wayame itu menggunakan jalur laut. Dan kita mengoperasikan 20 kapal untuk Tenggara Maluku, Utara Maluku, Papua Selatan dan Papua sisi utara. Itu mengaturnya tidak mudah. Ketika satu kapal terkendala cuaca dan tertunda beberapa jam, itu akan mempengaruhi semua rotasi perjalanan kapal. Makanya antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman di Fuel Terminal Sorong ketika hari Jumat kemarin, itu adalah sebenarnya antisipasi yang memang harus dilakukan. Kita mengurangi pengiriman pada saat itu ke SPBU, karena untuk mempertahankan stok yang ada di fuel terminal karena ada sedikit rotasi itu terganggu. Tetapi pada malam harinya, ini sekali lagi saya katakan, semua suplai ke SPBU itu kita normalkan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kepastian bahwa putaran kapal, rotasi perjalanan kapal itu sudah menuju normal. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian melihat ya situasi yang ada ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah membantu kami menginformasikan kondisi ini kepada masyarakat. Tetapi kita tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan lain mungkin yang menyebarkan berita-berita hoax ya, membuat kepanikan. Sehingga warga lebih percaya berita-berita itu, WA itu, sehingga mereka menyerbu SPBU. Dan terima kasih juga kepada pihak Polresta Sorong yang pada hari Sabtu berhasil mengamankan orang yang terindikasi akan melakukan penimbunan. Ini hal yang luar biasa, dan saya baru dapat update tadi bahwa teman-teman kepolisian juga sudah mengamankan pengecer-pengecer liar
yang menjual BBM di atas harga eceran tertinggi. Ya, ini sangat meresahkan, dan terima kasih kepada pihak Polresta Sorong yang telah membantu, sebenarnya membantu masyarakat, ya, membantu masyarakat di kota ini untuk kemudian bisa mengembalikan situasi harga BBM itu menjadi normal. Jadi ada salah satu kapal kami yang bergerak di sisi selatan Papua itu mengalami kendala operasional, ditambah dengan cuaca pada saat itu, jadi dia mengalami keterlambatan yang cukup ekstrim. Kemudian di utara, di Maluku Utara, itu ada satu kapal yang terkendala sehingga satu unit dari selatan itu ditarik ke utara. Itu yang menyebabkan ada sedikit di hari Jumat. Tetapi semua itu sudah kembali normal di malam hari. Di malam hari itu sudah normal. Masih banyak orang dengan 3 isu. Ya. Isu pertama adalah BBM di Sorong langka. Isu kedua adalah Pertalite akan hilang dari pasaran. Isu ketiga adalah harga Pertalite akan dinaikkan. 3 isu ini yang sebenarnya sumbernya dari mana gitu. Pertamina tidak pernah mengeluarkan 3 isu. Jadi sekali lagi ini yang dimainkan, isu ini yang dimainkan, sehingga membuat kondisi ini menjadi betul-betul sangat kacau ya. Itu menjadi kewajiban Pertamina dalam kondisi apapun. Kami akan melakukan stok yang, apalagi di hari-hari besar nasional, hari-hari besar keagamaan. Dan saya dapat pastikan bahwa jangan kita melihat kasus yang kemarin, tapi coba kita lihat apa yang sudah dilakukan Pertamina puluhan tahun. Dan di Sorong ini, hal ini mungkin baru terjadi hari ini, 3 hari lalu, hari Jumat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, marilah kita kembali tenang, ya. Kita butuh BBM, normal saja ketika BBM di kendaraan kita habis, mampirlah ke SPBU, jangan terpancing untuk kemudian antri sesuai kebutuhan. Jangan kemudian juga buat gerakan tambahan untuk mencari keuntungan juga dengan kemudian antri untuk menjual kembali dengan harga yang di atas harga eceran tertinggi. Itu satu hal yang perlu kita sama-sama jaga. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.